Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Devaratri Prameswari dengan NPM akhir 048. Saya Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Saya Teresia Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Lali Kristabella dengan NPM akhir 265. Saya Naila Syarani Fauzia dengan NPM 3 digit akhir 301. Baik, untuk materi yang pertama yaitu adalah cash. Jadi cash itu adalah aset paling liquid yang digunakan sebagai alat tukar standar dalam bisnis dan dasar pengukuran dalam akuntansi. Kas biasanya diklasifikasikan sebagai current asset. Jadi kas itu mencakup coin and currency, saldo rekening bank, money order, certified checks dan juga cashier's checks, personal checks dan juga bank draft. Baik, yang selanjutnya adalah reporting cash. Yang pertama ada cash equivalence. Cash equivalence itu adalah investasi jangka pendek. Nah, jadi maksudnya jangka pendek di sini itu mudah dicairkan jadi cash dengan resiko perubahan nilai yang kecil. Ciri-ciri dari cash equivalent itu adalah jatuh temponya itu kurang dari sama dengan 3 bulan, kemudian mudah dikonversi ke cash dan juga resiko rendah, maksudnya itu adalah nilainya itu stabil. Contohnya seperti treasury bills, kemudian ada commercial paper dan juga money market funds. Tujuan dari cash equivalent ini itu untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek dan juga bukan untuk investasi jangka panjang. Kemudian yang kedua ada restricted cash, adalah kas yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu. Jadi restricted cash di sini itu adalah kas yang tidak bisa digunakan dengan bebas karena ada tujuan atau pembatasan tertentu. Contohnya seperti dana jaminan, dana dividen, dana untuk pelunasan utang, dana untuk ekspansi perusahaan. Ciri-cirinya itu adalah terdapat pembatasan penggunaan, kemudian tidak bisa dipakai untuk operasional umum. Nah, pelaporan dari restricted cash ini itu dipisahkan dari kas biasa jika jumlahnya material. Bisa masuk aset lancar jika digunakan kurang dari sama dengan 1 tahun dan juga dimasukkan ke aset tidak lancar jika digunakan lebih dari 1 tahun. Tujuan dari restricted cash ini itu untuk menunjukkan kas yang benar-benar tersedia versus kas yang masih terikat. Kemudian yang ketiga itu ada bank overdraft atau cerukan bank. Jadi pengertiannya itu adalah kondisi di mana perusahaan itu menarik uang lebih banyak dari saldo rekening perusahaan. Jadi saldonya itu negatif. Penyebab dari bank overdraft ini itu nantinya cek yang ditarik itu melebihi saldo, kemudian pengeluaran itu lebih besar dari kas yang tersedia. Nah, jadi perlakuan akuntansinya yaitu biasanya dicatat sebagai utang lancar, tetapi dianggap sebagai bagian dari kas itu jika bisa langsung ditutup atau on demand dan juga ada sistem pengelolaan kas terpadu dengan bank. Jadi kesimpulannya dari ketiga reporting cash ini yaitu adalah cash equivalent itu kas yang hampir jadi, liquid dan jangkanya sangat pendek. Kemudian ada restricted cash yaitu kas yang dibatasi penggunaannya, dan yang ketiga ada bank overdraft yaitu kekurangan kas, utang ke bank dengan jangka pendek. Di sini saya akan menjelaskan receivable. Receivable atau piutang adalah klaim terhadap pelanggan atau pihak lain untuk uang, barang, ataupun jasa. Sederhananya, jadi kita sudah memberikan barang atau jasa, tetapi kita belum menerima uangnya. Jadi, receivable dibagi menjadi dua, yaitu current receivable atau piutang lancar. Itu jangka waktunya kurang dari sama dengan 1 tahun. Dan untuk non-current receivable, jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Receivable memiliki jenis yaitu yang pertama, trade receivable atau piutang usaha dari pelanggan, contohnya ada account receivable dan note receivable. Lalu yang kedua yaitu non-trade receivable, yaitu piutang di luar kegiatan usaha normal, contohnya pinjaman karyawan, restitusi pajak, dan dividen piutang. Selanjutnya, recognition of account receivable atau pengakuan piutang. Jadi, piutang diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi. Contoh pencatatan jurnalnya yaitu account receivable pada sales revenue.
Selanjutnya, variable consideration atau variabel penentu harga. Jadi harga transaksi sering dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama, trade discount atau diskon dagang. Pengurangan harga langsung untuk volume besar dan dicatat pada harga neto. Lalu yang kedua, cash discount atau diskon tunai. Untuk mendorong pembayaran cepat, contohnya itu 2/10, N/30, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, sales return and allowance. Estimasi barang yang akan dikembalikan oleh pelanggan. Lalu yang terakhir, time value of money. Nilai waktu dari uang yang biasanya diabaikan untuk piutang jangka pendek. Selanjutnya, gimana sih cara mencatat kalau ada diskon tunai seperti diskon 2/10, N/30? Nah, jadi ada 2 metode yang bisa dipakai. Yang pertama yaitu gross method. Gross method mencatat piutang sebesar nilai penuh faktur. Diskon diakui hanya jika pelanggan membayar dalam periode diskon. Lalu yang kedua, net method. Metode ini kita asumsikan pembeli pasti bakal ambil diskon itu. Jadi kita mencatat piutang sebesar harga setelah diskon. Jika diskon tidak diambil, maka dicatat sebagai sales discount forfeit. Contohnya, kita menjual 10.000 euro, termsnya itu 2/10, N/30. Kalau gross method, pencatatannya akun receivable pada sales revenue sebesar 10.000. Jadi kita catat semuanya penuh tanpa kita kurangi diskon. Nah, kalau net method, akun receivable pada sales revenue 9.800 karena 10.000 dikurangi dengan diskonnya yaitu 2%. Valuation of account receivable. Valuation of account receivable adalah proses penilaian piutang usaha untuk menentukan jumlah yang dapat direalisasikan oleh perusahaan. Nah, dalam praktiknya, tidak semua piutang itu dapat ditagih, sehingga menimbulkan resiko yang disebut sebagai bad debt atau piutang tak tertagih. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya bad debt itu adalah pelanggan tidak mampu bayar, kondisi ekonomi menurun, PHK atau masalah keuangan pribadi, dan resiko normal dalam bisnis kredit. Dalam mencatat piutang tak tertagih atau bad debt, ada 2 metode pencatatan. Yang pertama itu ada direct write-off method, dan yang kedua itu ada allowance method. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang direct write-off method. Nah, direct write-off method ini adalah metode pencatatan di mana piutang itu dihapus dan diakui sebagai beban hanya ketika benar-benar tidak dapat ditagih. Dalam pencatatan dalam jurnal dilakukan dengan mendebit akun bad debt expense dan mengkredit akun account receivable. Di dalam karakteristiknya itu, yang pertama ada dicatat saat piutang dipastikan tidak tertagih, yang kedua mengakui bad debt expense secara langsung, dan yang ketiga sederhana namun akurat. Yang kedua ada allowance method. Allowance method adalah metode pencatatan piutang tak tertagih dengan menggunakan estimasi. Nah, di mana perusahaan memperkirakan sejak awal jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Metode ini digunakan agar nilai piutang yang disajikan lebih realistis. Karakteristik dari allowance method itu ada menggunakan estimasi, dicatat sebagai bad debt expense, menggunakan akun allowance for doubtful accounts. Nah, dalam allowance method ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama recording estimated uncollectibles, yang kedua itu recording the write-off of an uncollectible account, yang ketiga recovery of an uncollectible account, dan yang keempat itu estimating the allowance. Nah, yang pertama, tahapan pertama itu ada recording estimated uncollectibles. Recording estimated uncollectibles ini adalah pencatatan estimasi piutang yang tidak dapat ditagih pada akhir periode menggunakan allowance method agar nilai piutang dalam laporan keuangan lebih realistis. Nah, perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih dan membandingkannya dengan saldo allowance. Selisihnya diakui sebagai debt expense melalui jurnal penyesuaian di akhir periode.
Nah, dalam pencatatan jurnalnya itu, debt expense itu di debit dan allowance for doubtful accounts itu di kredit. Sehingga nanti didapatkan jumlahnya, kita masukkan ke laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan itu terdiri dari current asset yang terdiri dari prepaid insurance, inventory, account receivable dikurangi dengan allowance for doubtful accounts. Nah, kemudian dilanjuti dengan cash dan kita totalkan semua current assetnya. Pada tahapan kedua ada recording the write-off of an uncollectible account. Nah, write-off ini dilakukan ketika suatu piutang dipastikan tidak dapat ditagih lagi. Pada metode allowance, penghapusan ini tidak dapat menambah beban baru karena kerugian sudah diestimasi sebelumnya. Piutang yang tidak tertagih dihapus dengan mengurangi akun allowance for doubtful accounts dan accounts receivable. Nah, contohnya itu kita asumsikan di Brown Furniture. Nah, di Brown Furniture ini allowance for doubtful accounts-nya itu 1.000 di sisi debit dan accounts receivable-nya itu ada 1.000 di sisi kredit. Kemudian pada tahapan yang ketiga ada recovery of an uncollectible account. Nah, recovery terjadi ketika piutang yang sebelumnya telah dihapus ternyata berhasil ditagih kembali. Pencatatan ini dilakukan dalam 2 tahapan. Yang pertama itu mengembalikan atau membalik akun piutang yang telah dihapus, dan yang kedua itu mencatat penerimaan kas dari pelanggan. Proses ini tidak mempengaruhi beban karena sebelumnya sudah diakui saat estimasi. Nah, jurnal pembalikannya itu adalah saat pembalikan write-off, account receivable di debit, allowance for doubtful account di kredit. Dan saat penerimaan kas, ada cash di debit, account receivable di kredit. Di bagian ini kita masuk ke tahapan terakhir, yaitu ke estimating the allowance. Estimating the allowance ini adalah proses memperkirakan berapa piutang yang kemungkinan tidak bisa ditagih. Karena perusahaan tidak bisa tahu secara pasti siapa yang tidak akan membayar, maka digunakan estimasi berdasarkan pengalaman masa lalu, kondisi ekonomi saat ini, dan juga prediksi ke depan. Nah, dalam praktiknya, ada 2 metode utama yang digunakan. Yang pertama itu ada percentage of receivable, yaitu menggunakan persentase dari total piutang. Dan yang kedua ada aging schedule, yaitu mengelompokkan piutang berdasarkan umur atau keterlambatan, karena semakin lama piutang, risikonya semakin tinggi. Nah, dalam metode ini tujuan utamanya adalah mendapatkan saldo allowance yang diinginkan. Jadi kita tidak langsung mencatat angka estimasi, tapi harus memperhatikan saldo awal yang sudah ada. Misalnya saldo allowance yang diinginkan adalah 26.610 euro. Nah, kalau sebelumnya ada saldo kredit sebesar 800 euro, maka beban yang dicatat hanya selisihnya aja, yaitu 26.610 euro dikurang dengan 800 euro itu sama dengan 25.810 euro. Nah, sebaliknya kalau saldo awal di debit sebesar 200 euro, maka beban yang dicatat menjadi 26.810 euro. Intinya, estimating ini bertujuan agar piutang dilaporkan secara realistis. Setelah kita tahu cara menghitung estimasi allowance, di slide ini kita lebih lanjut membahas bagaimana metode tersebut digunakan dalam praktik. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah aging schedule. Metode ini tidak hanya untuk menghitung estimasi, tapi juga sebagai alat kontrol untuk mengidentifikasi piutang yang bermasalah. Nah, contohnya di tabel ini. Di tabel ini, piutang dikelompokkan berdasarkan umur, misalnya yang belum jatuh tempo, 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Setiap kelompok memiliki tingkat resiko yang berbeda. Jadi semakin lama piutang belum dibayar, maka kemungkinan tidak tertagihnya itu semakin besar. Nah, selain itu, perusahaan juga bisa menggunakan pendekatan lain seperti historical loss rate atau discounted cash flow, tergantung kondisi perusahaan masing-masing. Nah, karena ini berbasis estimasi, proses ini juga membutuhkan judgement atau pertimbangan dari manajemen, dan hasilnya itu bisa mempengaruhi laba perusahaan. Namun tujuan utamanya itu tetap sama, yaitu agar piutang dilaporkan sebesar cash realizable value
yaitu jumlah benar-benar yang diharapkan bisa diterima. Selanjutnya adalah notes receivable. Notes receivable adalah janji tertulis formal atau promissory note untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu. Nah, pihak-pihak yang menggunakannya adalah perusahaan yang dengan pelanggan yang berisiko tinggi atau baru, lalu juga perusahaan yang memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran, lalu juga perusahaan dalam transaksi penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan. Lalu juga perusahaan yang memberikan pinjaman internal. Note receivable ini memiliki jangka waktu yang panjang, bisa 1, 2, atau 3 tahun atau lebih. Nah, selisih antara nilai sekarang atau present value dan jatuh tempo itu menjadi signifikan dan material. Uang yang diterima 3 tahun lagi itu tidak sama nilainya dengan uang yang diterima hari ini. Berbeda dengan account receivable yang memiliki jangka waktu yang lebih pendek, serta selisih antara nilai sekarang dan nominalnya itu dianggap tidak material. Nah, note receivable ini memiliki dua jenis, yaitu interest bearing notes dan zero interest bearing notes. Perbedaan di antara keduanya adalah interest bearing notes ini bunganya dinyatakan secara eksplisit, sedangkan zero interest bearing notes itu bunganya dinyatakan secara implisit atau secara tidak langsung. Langsung saja pada contoh soal kasus pertama, yaitu kasus interest bearing notes, di mana suku bunga itu sama dengan bunga pasarnya. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Bigelow SA memberikan pinjaman sebesar 10.000 euro ke Scandinavian Import sebagai imbalan atas surat utang 3 tahun dengan tingkat bunga 10% dan bunga pasarnya juga 10%. Nah, di sini langkah pertama yaitu dengan menghitung bunga tahunannya yang akan diterima oleh kreditor. Itu adalah 10.000 dikalikan dengan 10%, yang menghasilkan bunga tahunan sebesar 1.000. Bunga tahunan yang akan diterima oleh kreditor adalah sebesar 1.000. Setelah menghitung kas bunga tahunan, selanjutnya adalah menghitung present valuation-nya. Untuk present value principal atau pokoknya itu dihitung dengan 10.000 dikalikan dengan present value phase menggunakan end periodnya 3 tahun dengan bunga pasarnya itu 10% yang didapat dari tabel single sum yang menghasilkan 0,75132. Lalu 10.000 dikalikan dengan 0,75132 itu menghasilkan 7.513. Lalu untuk present value interestnya yaitu menggunakan kas bunga tahunan yang sebelumnya kita hitung, yaitu 1.000 dikalikan dengan present value phase ordinal annuity menggunakan tabel ordinal annuity, yaitu didapat sebesar angka 2,48685 atau 2,487 dikalikan dengan kas bunga tahunannya sebesar 1.000 menghasilkan 2.487, dan total present value-nya adalah sebesar 10.000. Karena di kasus ini stated rate atau bunga yang dinyatakan itu sama dengan bunga pasar atau market rate, maka present value itu sama persis dengan face value-nya sehingga tidak ada diskon atau premiumnya. Lalu Bigelow mencatat penerimaan surat utang tersebut dengan menjurnal notes receivable sebesar 10.000 di debit dan cash sebesar 10.000 di kredit. Lalu Bigelow mengakui pendapatan bunga setiap tahun dengan menjurnal cash sebesar 1.000 pada interest revenue sebesar 1.000. Selanjutnya adalah contoh kasus untuk interest bearing notes, tetapi dengan suku bunga yang tidak sama dengan suku bunga pasar. Nah, di sini soalnya adalah Morgan Group memberikan pinjaman kepada Mary atau perusahaan Mary dan sebagai gantinya menerima surat utang berjangka waktu 3 tahun senilai 10.000 dengan tingkat bunga 10% per tahun dan tingkat suku bunga pasar untuk surat utang dengan risiko serupa adalah 12%. Nah, di sini karena bunga yang dijanjikan itu 10% lebih rendah dari market rate-nya atau bunga pasar, yaitu 12%, maka terjadi diskon. Langkah pertama itu adalah dengan menghitung bunga tahunan atau stated rate-nya. Nah, di sini kita menghitung dengan mengalihkan 10.000 dikali dengan tingkat bunga persen per tahunnya, yaitu 10%. Hasilnya adalah 1.000. Atau di sini berarti kas yang benar-benar diterima tiap tahunnya itu sebesar 1.000. Yang pertama kita hitung present value principal-nya atau pokoknya dengan mengalihkan 10.000 dikalikan dengan PDF-nya atau present value phase-nya. Nah, present value phase itu menggunakan 3 tahun periode dan 12% tingkat bunga pasarnya yang menghasilkan sebesar 0,75132
0,71178, ini yang didapat dari tabel single sum, lalu dikalikan dengan 10.000. Hasilnya adalah 7.118. Lalu untuk present value interest ya, atau bunganya, itu dengan mengalihkan bunga tahunannya sebesar 1.000 dikalikan dengan present value face ordinary annuity-nya. Sama menggunakan 3 tahun periode dan 12% tingkat bunga pasarnya yang bisa kita cari di tabel ordinary annuity-nya. Itu menghasilkan atau didapat sebesar 2,40183. Setelah dikalikan dengan 1.000 menghasilkan sebesar 2.402. Nah, totalnya dari kedua present value tersebut atau present value of the note-nya itu sebesar 9.520. Nah, di sini terdapat diskon atau selisih sebesar 480. Maka di sini Morgan mencatat present value dari surat utang tersebut dengan menjurnal note receivable sebesar 9.520 pada cash sebesar 9.520. Langkah selanjutnya adalah membuat tabel amortisasi dengan bunga kas 1.000 dan 12% interest revenue dari nilai tercatat. Di sini terdapat tabel cash receipt, terus juga interest revenue yang dihitung dengan nilai buku dikalikan tingkat bunga pasar tahunannya atau persen bunga pasarnya, yaitu 12%, dan juga diskon amortisasinya dihitung dengan interest revenue dikurangi kas yang diterima. Nah, untuk nilai bukunya itu sebesar yang tadi kita hitung, yaitu 9.520. Lalu untuk akhir periode tahun pertama itu menerima kas sebesar 1.000, lalu interest revenue-nya itu sebesar 1.142 didapat dari 9.520 atau nilai buku yang tadi nilai buku sebelumnya dikalikan dengan 12%. Nah, lalu untuk diskon amortisasinya itu sebesar 142 atau didapat dari hasil interest revenue-nya dikurangi dengan kas yang diterima, yaitu 1.000, menghasilkan 142. Lalu nilai bukunya adalah sebesar 9.662. Didapat dari 9.520 ditambah dengan 142. Lalu begitupun dengan tahun keduanya, yaitu interest kas yang diterima tetap 1.000, lalu interest revenue-nya itu sebesar 1.159 didapat dari nilai buku tahun pertama itu 9.662 dikalikan dengan 12% menghasilkan 1.159, lalu diskon amortisasinya 159, dan nilai buku akhirnya itu adalah 9.821 didapat dari nilai buku tahun sebelumnya ditambah dengan 159 tadi. Begitupun di tahun ketiga yang mencapai nilai bukunya itu sebesar 10.000. Nah, di sini mengapa interest revenue itu bisa lebih besar dari kas yang diterima? Karena Wesel ini dibeli dengan diskon. Di kasus ini Morgan hanya menyerahkan sebesar 9.520, bukan 10.000. Maka return sesungguhnya itu bukan 10% dari 10.000, tetapi 12% dari nilai buku yang terus naik. Jadi selisih antara interest revenue dan kas bunga itulah yang mengamortisasi diskon, sehingga nilai buku itu pelan-pelan naik dari 9.520 menjadi 10.000. Pada akhir tahun, Morgan mencatat penerimaan bunga tahunan dan amortisasi diskon untuk tahun pertama itu dengan menjurnal cash sebesar 1.000 dan note receivable sebesar 142 pada interest revenue sebesar 1.142. Kasus selanjutnya adalah zero interest bearing note. Di sini di mana tidak ada bunga yang dinyatakan secara eksplisit. Nah, di sini kasusnya itu berbunyi Jeremiah menerima Wesel tanpa bunga berjangka 3 tahun senilai 10.000 yang nilai sekarang atau present value-nya adalah sebesar 7.721,80. Nah, suku bunga implisit yang menyamakan total kas yang akan diterima dengan nilai sekarang atau present value-nya dari arus kas masa depan adalah 9%. Nilai sekarang dari 1 untuk 3 periode pada suku bunga 9% adalah 0,77218. Nah, pada kasus ini, kas yang diserahkan itu adalah sebesar 7.721,80. Nah, sedangkan nilai yang akan diterima nanti adalah sebesar 10.000. Nah, berarti di sini terdapat selisih sebesar 2.278,20. Maka itulah sebenarnya bentuk bunganya yang tersirat atau yang tersirat secara implisit. Maka di sini Jeremiah mencatat piutang tersebut dengan present value dengan nilai sekarang yang jurnalnya adalah notes receivable sebesar 7.721,80 pada cash sebesar 7.721,80. Selanjutnya adalah menghitung tabel amortisasinya. Nah, pada tabel amortisasi di sini tidak ada akun cash karena memang tidak ada penerimaan. Yang terjadi di sini itu selama 3 tahun hanya pengakuan bunga secara akuntansi atau interest revenue-nya sampai akhir tahun ketiga. Nah, nanti nilai bukunya itu mencapai 10.000 dan kas masuk sekaligus.
perhitungan tabel amortisasi itu sama dengan tabel amortisasi interest bearing notes, tetapi di sini menggunakan bunga implicit sebesar 9%. Nah, di sini kita mencatat nilai buku awal itu sebesar 7.721,80. Lalu untuk tahun pertama kita menghitung interest revenue-nya itu sebesar 694,96 didapat dari 7.721 dikalikan dengan 9%. Di sini untuk diskon amortisasi, untuk saldo diskon amortisasi itu sama dengan interest revenue, karena di sini tidak ada kas yang diterima, sedangkan diskon untuk perhitungan diskon amortisasi itu adalah dengan interest revenue dikurangi kas yang diterima, sedangkan di sini tidak terdapat kas yang diterima, maka saldo diskon amortisasi dengan saldo interest revenue itu sama. Lalu kita menghitung saldo interest revenue-nya itu didapat 694,96 didapat dari 7.721 dikalikan dengan 9%. Lalu untuk nilai bukunya itu sebesar 8.416,76 didapat dari nilai buku awal yaitu 7.721,80 ditambah dengan 694,96. Untuk begitupun untuk tahun kedua itu didapat sebesar 7.757,51 didapat dari 8.416,76 dikalikan dengan 9%. Nah, untuk nilai buku pada tahun kedua itu sebesar 9.174,27 didapat dari nilai buku tahun sebelumnya ditambah dengan 757,51. Dan tahun terakhir atau tahun ketiga itu sebesar interest revenue-nya sebesar 825,73 didapat dari 9.174,27 dikalikan dengan 9%. Lalu nilai bukunya di akhir tahun ketiga ini sebesar 10.000. Maka di sini total interest revenue-nya itu sebesar 2.278,20. Itu sama nilainya atau saldonya dengan selisih saldo atau sama dengan selisih dari kas yang diterima dengan kas yang akan diterima nanti sebesar 10.000. Maka di sini Jeremiah mencatat pendapatan bunga pada akhir tahun pertama dengan menggunakan metode bunga efektif. Di sini Jeremiah menjurnal note receivable sebesar 694,96 pada interest revenue sebesar 694,96 didapat dari 7.721,80 dikalikan dengan 9% tersebut. Selanjutnya adalah note received for property, goods, or service. Nah, ini adalah instrumen promise yang diterima perusahaan sebagai imbalan dalam transaksi pertukaran aset non-kas. Nah, penggunaan wesel jenis ini sangat umum terjadi dalam penjualan seperti properti, pabrik, atau peralatan. Nah, aturan pengakuan dan pengukurannya adalah yang pertama, tidak ada suku bunga yang dinyatakan dalam dokumen wesel. Lalu, suku bunga yang dinyatakan itu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan risiko pasar. Lalu, nilai nominal wesel sangat berbeda dari harga jual barang atau jasa saat ini atau dari nilai wajar instrumen uang tersebut. Jika salah satu dari ketiga kondisi tersebut terjadi, itu maka nilai wesel tersebut harus dicatat berdasarkan nilai wajarnya atau fair value-nya. Di sini terdapat contoh kasus, yaitu di mana Oasis Development itu menjual sebidang tanah sudut kepada Rusty Pelican untuk dijadikan lokasi restoran. Nah, Oasis ini menerima sebagai gantinya utang berjangka waktu 5 tahun dengan nilai jatuh tempo sebesar 35.247, dan tanpa tingkat bunga yang ditetapkan. Nah, tanah tersebut semula dibeli Oasis senilai atau seharga 14.000 pada tanggal penjualan, dan tanah tersebut memiliki fair value sebesar 20.000. Berdasarkan kriteria di atas, Oasis ini menggunakan nilai wajar yaitu sebesar 20.000 sebagai nilai sekarang dari utang tersebut. Oleh karena itu, Oasis mencatat penjualan tersebut dengan menjurnal note receivable sebesar 20.000, pada land sebesar 14.000, dan gain on disposal of land itu sebesar 6.000 didapat dari 20.000 dikurangi 14.000. Di sini terdapat laba yang diakui sebesar 6.000 itu karena tanah di sini dijual dengan nilai wajar 20.000, sedangkan harga perolehan aslinya adalah 14.000. Yang terakhir adalah valuation of notes receivable. Nah, konsep dasarnya adalah penilaian notes receivable ini pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama dengan account receivable, yaitu dicatat dan dilaporkan pada nilai realisasi kasnya atau cash realizable value, yang artinya nilai bersih diharapkan benar-benar akan diterima dalam bentuk kas. Namun, karena notes receivable ini memiliki karakteristik yang berbeda dari account receivable, terutama soal jangka waktunya dan adanya komponen bunga, maka ada beberapa hal tambahan yang perlu diperhatikan dalam penilaiannya.
Valuation of notes ini bertujuan untuk memastikan bahwa wesel yang dicantumkan itu di neraca mencerminkan jumlah yang benar-benar diharapkan akan diterima, tidak lebih tidak kurang. Dan terdapat dua lapisan yang harus dilakukan sekaligus. Yang pertama atau lapisan pertama adalah penilaian atas time value of money-nya, yaitu memastikan wesel itu dicatat pada present value yang dapat menggunakan effective interest method, bukan sekadar nilai nominalnya. Lalu pada lapisan kedua itu penilaian atas resiko kreditnya, yaitu memastikan adanya cadangan yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan wesel tidak terbayar menggunakan model 12 bulan atau lifetime sesuai kondisi kualitas kredit peminjam. Nah, kedua lapisan ini bekerja sama untuk menghasilkan nilai realisasi kas yang disajikan di laporan keuangan. Nah, itu nilai bersih setelah dikurangi diskon atau premi yang belum diamortisasi dan dikurangi cadangan kerugian yang telah dibentuk. Pada slide ini kita akan membahas tentang order issue related to receivable. Tujuannya adalah untuk memahami masalah tambahan akuntansi piutang. Isu utamanya yaitu ada dereconnection of receivable, yaitu penghentian pengakuan piutang. Yang kedua ada transfer of receivable atau pemindahan piutang ke pihak lain. Kapan piutang harus dihentikan? Ketika sudah dibayar, ketika tidak tertagih atau bangkrut, ketika dijual ke pihak lain. Perusahaan tidak lagi punya hak atas kas. Selanjutnya ini ada transfer and factoring piutang. Yang pertama ada transfer of receivable. Perusahaan memindahkan piutang untuk yang pertama mempercepat kas masuk, kedua mengurangi risiko kredit, ketiga menghindari pinjaman, keempat untuk menghemat biaya penagihan. Nah, kalau yang factoring receivable itu piutang dijual ke faktor, yaitu bank atau perusahaan pembiayaan. Yang pertama, customer pesan barang. Yang kedua, perusahaan kirim barang. Yang ketiga, faktor memberi kas ke perusahaan. Terakhir ada customer membayar ke faktor. Maka perusahaan dapat uang lebih cepat. Selanjutnya kita akan membahas sell without guarantee, without recourse. Ciri utamanya yaitu pertama, risiko gagal bayar ke faktor. Kemudian piutang dihapus dari buku. Ketiga, dianggap penjualan aset. Contohnya, piutang sebesar 500.000 euro, fee-nya 3%, yaitu sebesar 15.000 euro, retensinya 5%, yaitu 25.000 euro, kemudian kas diterima sebesar 460.000 euro. Diakui loss on sale of receivable. Nah, selanjutnya ada sell with guarantee, with recourse. Ciri utamanya yaitu yang pertama, risiko tetap di perusahaan, kedua, piutang tetap dicatat, ketiga, dianggap pinjaman atau secured borrowing. Perbedaan utamanya yaitu jika without recourse itu penjualan, risiko pindah, piutang dihapus. Kalau with recourse itu pinjaman, risiko tetap, piutang pun juga tetap. Baik, saya akan menjelaskan secured borrowing dan summary of transfers. Secured borrowing atau pinjaman dengan jaminan piutang sering digunakan oleh perusahaan. Dalam hal ini, piutang dapat diserahkan atau dijaminkan kepada kreditur jika perusahaan tidak mampu melunasi pinjaman saat jatuh tempo. Kreditur berhak menagih piutang tersebut untuk dijadikan kas. Selain mencatat penerimaan kas dari piutang, perusahaan juga harus mencatat potongan penjualan, retur, cadangan kerugian, dan piutang tak tertagih. Hasil penagihan digunakan untuk melunasi pinjaman secara bertahap. Berikutnya summary of transfers atau ringkasan transfer piutang. Menurut IASB, istilah dereconnection digunakan untuk menentukan apakah piutang yang dialihkan dapat dihapus dari laporan keuangan dan diakui sebagai penjualan. Penentuan ini didasarkan pada apakah sebagian besar risiko dan manfaat kepemilikan telah berpindah kepada pihak lain. Jika hampir seluruh risiko dan manfaat telah berpindah, maka piutang dapat dihapus dari laporan keuangan atau dianggap sebagai penjualan. Namun, jika tidak, maka transaksi tersebut diperlakukan sebagai pinjaman dengan jaminan atau secured borrowing. Meskipun diakui sebagai penjualan, perusahaan tetap harus mempertimbangkan aset yang diperoleh dan kewajiban yang timbul dari transaksi tersebut seperti adanya jaminan. Berikutnya presentation and analysis receivable, penyajian dan analisis piutang.
Yang pertama, penyajian piutang. Dalam laporan keuangan, piutang harus disajikan dengan beberapa ketentuan utama. Pertama, perusahaan harus memisahkan dan melaporkan nilai tercatat dari setiap jenis piutang. Kedua, piutang harus diklasifikasikan menjadi piutang lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Ketiga, piutang yang mengalami penurunan nilai harus dikurangi dengan cadangan kerugian, serta dijelaskan apakah penilaiannya dilakukan secara individu atau kelompok. Selain itu, perusahaan juga perlu mengungkapkan nilai wajar piutang agar dapat dibandingkan dengan nilai tercatatnya. Perusahaan juga harus memberikan informasi terkait risiko kredit, yaitu dengan menjelaskan kondisi piutang yang belum jatuh tempo dan tidak bermasalah, piutang yang telah dinegosiasi ulang, serta piutang yang sudah jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai beserta analisis umur piutang. Selain itu, harus diungkapkan jika ada piutang yang dijadikan jaminan dan jika terdapat konsentrasi risiko kredit yang signifikan. Selanjutnya, analisis piutang. Untuk menilai likuiditas piutang, analis biasanya menggunakan rasio perputaran piutang, account receivable turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa sering perusahaan berhasil menagih piutang dalam suatu periode. Perhitungan dilakukan dengan membagi penjualan bersih dengan rata-rata piutang selama periode tersebut. Semakin tinggi rasio ini, semakin cepat perusahaan mengumpulkan piutang. Selain itu, analisis umur piutang, aging schedule, juga penting untuk mengetahui berapa lama piutang belum tertagih. Hal ini membantu mengidentifikasi apakah ada piutang yang tertahan terlalu lama meskipun rasio perputaran terlihat baik. Rasio perputaran piutang juga dapat diubah menjadi rata-rata periode penagihan atau average collection period, yaitu dengan membagi 365 hari dengan rasio perputaran piutang. Hasil ini menunjukkan rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Idealnya, periode ini tidak jauh lebih lama dari syarat kredit yang diberikan kepada pelanggan. Misalnya jika jangka waktu kredit adalah 60 hari, maka rata-rata penagihan seharusnya tidak jauh melebihi 60 hari. Selanjutnya adalah penjelasan terkait FIFO atau first in first out menggunakan metode perpetual dan periodik. Untuk metode perpetual, jadi FIFO itu adalah sistem pencatatan persediaan yang diperbarui setiap kali transaksi terjadi. Saat ada penjualan, HPP itu langsung dihitung dan dicatat saat itu juga menggunakan harga dari lapisan persediaan paling lama masuk atau paling pertama masuk. Lalu pembelian dicatat langsung ke akun inventory dan tidak memerlukan jurnal penyesuaian khusus di akhir periode karena HPP sudah tercatat sepanjang periode. Selanjutnya adalah metode periodik FIFO, yaitu sistem pencatatan persediaan yang tidak diperbarui setiap transaksi, di mana selama periode berjalan itu pembelian dicatat ke akun purchase. Nah, HPP baru dihitung di akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik persediaan menggunakan rumus persediaan awal ditambah dengan total pembelian lalu dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, persediaan akhir itu dihitung menggunakan harga lapisan paling baru karena harga yang lama dianggap sudah terjual lebih dulu. Nah, diperlukan satu jurnal penyesuaian di akhir periode untuk mengakui HPP sekaligus menutup akun purchase. Baik, yang selanjutnya ada penjelasan dari LIFO atau last in first out. Jadi dalam metode perpetual, yaitu LIFO itu adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual yang langsung diperbarui setiap kali terjadi transaksi, baik itu transaksi pembelian ataupun transaksi penjualan. Untuk metode periodik, yaitu metode penilaian persediaan yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah barang yang pertama dijual dan tidak diperbarui setiap transaksi. Nah, jadi untuk periodik ini itu dicatatnya setiap akhir periode. Selanjutnya, penjelasan mengenai metode average. Dalam metode perpetual, metode penilaian persediaan mengasumsikan bahwa biaya per unit barang dihitung setiap kali ada pembelian barang sehingga biaya rata-rata baru tersebut langsung diperbarui setiap kali terjadi transaksi, baik pembelian maupun penjualan. Lalu dalam metode periodik, penilaian persediaan mengasumsikan bahwa biaya per unit barang dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang di akhir periode,
sehingga biaya rata-rata tersebut tidak diperbarui setiap transaksi tetapi dihitung di akhir periode. Dari FIFO, LIFO, dan average, metode mana dari ketiganya menurut peraturan IFRS tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan? Berikan juga alasannya. Nah, menurut IFRS, metode persediaan yang tidak diperbolehkan lagi untuk digunakan adalah metode LIFO, last in, first out. Hal ini karena LIFO tidak mencerminkan aliran fisik barang yang sebenarnya, di mana dalam praktiknya barang yang terakhir masuk jarang dijual lebih dahulu. Selain itu, penggunaan LIFO ini dapat menyebabkan nilai persediaan yang tercatat di laporan keuangan menjadi tidak relevan karena didasarkan pada harga lama, sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Metode ini juga berpotensi digunakan untuk memanipulasi laba, terutama saat terjadi inflasi, karena dapat menurunkan laba yang dilaporkan dan berdampak pada beban pajak yang lebih kecil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Contoh soalnya yaitu PT Saburai melakukan perlakuan, yaitu pembelian dan juga penjualan persediaan pada tahun 2018 sebagai berikut. Tanggal 2 Januari persediaan awal 200 unit, harganya 9.000. 10 Maret pembelian 300 unit 10.000. 5 April penjualan 200 unit 15.000, 7 Mei penjualan 100 unit 15.000, 21 September pembelian 400 unit 11.000, 18 November pembelian 100 unit 12.000, 20 November penjualan 200 unit 17.000, 10 Desember penjualan 200 unit 18.000. Nah, pada jawaban kali ini kita menggunakan metode FIFO atau first in first out, yaitu masuk pertama, keluar pertama. Jadi pada tanggal 2 ini terjadi persediaan awalnya 200 unit dengan harga 9.000. Totalnya 1.800.000. Pada tanggal 10 terjadi pembelian 300 unit dengan harga 10.000, totalnya 3 juta. Ini masuk ke persediaan, jadi 200 dan 300. Kemudian pada tanggal 5 terjadi penjualan 200 unit dengan harga yang pertama itu yaitu 9.000. Jadi totalnya 1.800.000. Kemudian tanggal 7 ini ada penjualan juga 100 unit dengan harga yang kedua yaitu 10.000. Jadi totalnya 1 juta. Pada tanggal 21 terjadi pembelian 400. Jadi ini masuk 400 dengan harga 11.000. Jadi totalnya 4.400.000. Ini masuk ke persediaan juga. Kemudian pada tanggal 18 juga terjadi pembelian. Ini masuk ke persediaan juga yaitu 100 unit dengan harga 12.000. Jadi totalnya 1.200.000. Tanggal 20 terjadi penjualan 200 unit dengan harga 10.000. Yang kedua ada penjualan 200 unit lagi dengan harga 11.000. Jadi totalnya yaitu di persediaan ada 300 unit. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode LIFO dari contoh soal yang sudah ada. Nah, metode LIFO di sini adalah maksudnya persediaan yang terakhir masuk itulah yang pertama kali keluar. Seperti di sini, perusahaan tersebut memiliki persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga per unitnya 9.000, maka jika ditotal 1.800.000. Pada tanggal 10 Maret, perusahaan tersebut membeli 300 unit lagi dengan harga per unitnya 10.000, maka jika ditotal 3 juta. Pada tanggal 5 April, perusahaan tersebut menjualkan persediaannya. Maka di sini persediaan yang diambil adalah yang terakhir kali masuk, yaitu persediaan yang dibeli pada tanggal 10 Maret. Nah, jadi sisa persediaan tersebut menjadi 100 lagi. Jadi jika dicatat, perusahaan menjualkan 200 unit dengan harga per unitnya 10.000 dengan total harga 2 juta. Nah, pada tanggal 7 bulan 5, perusahaan tersebut menjualkan lagi sebesar 100 unit dengan harga per unit 10.000
dan total harganya 1 juta. Maka persediaan yang sudah dibeli pada tanggal 10 Maret sudah habis karena sudah dijualkan. Begitu juga seterusnya, jika ada nanti yang yang dibeli perusahaan itu lagi, itulah yang pertama kali keluar jika perusahaan tersebut menjualkan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode rata-rata ataupun average. Di sini perusahaan memiliki persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga per unit 9.000. Maka jika ditotalkan menjadi 1.800.000. Nah, pada tanggal 10 bulan Maret, perusahaan membeli sebesar 300 unit dengan harga per unitnya 10.000 dan total harganya menjadi 3 juta. Di sini untuk mencatat persediaannya, kita jumlahkan unit yang sudah ada sebelumnya dengan unit sudah kita beli menjadi 500. Dan total harganya juga kita jumlahkan menjadi 4.800.000. Nah, untuk menghitung harga per unitnya, kita bagikan 4.800.000 dengan 500 menjadi 9.600. Maka inilah yang kita pakai untuk menjualkan barang selanjutnya. Di sini pada tanggal 5 bulan April kita menjual barang sebesar 200 unit dengan harga per unitnya yang sudah kita hitung tadi 9.600. Maka jika ditotalkan menjadi 1.920.000. Nah, pada tanggal 7 bulan 5 kita menjual lagi sebesar 100 unit dengan harga per unit 9.600 dengan total harganya menjadi 960.000. Nah, pada tanggal 21 bulan 9 kita membeli lagi persediaan sebesar 400 dengan harga per unit 11.000. Nah, jika ditotalkan harganya menjadi 4.400.000. Untuk mencatat persediaannya seperti tadi, kita totalkan unitnya menjadi 600 dan total harganya menjadi 6.320.000. Nah, harga per unitnya kita bagikan menjadi 10.530. Nah, pada tanggal 18 bulan 11 kita membeli lagi sebesar 100 dengan harga per unit 12.000, maka total menjadi 1.200.000. Nah, seperti tadi kita catat lagi persediaannya, kita jumlahkan menjadi 700 unit dengan total harga menjadi 7.520.000 dengan harga per unitnya 10.740. Nah, inilah harga yang akan kita pakai untuk menjualkan barang selanjutnya. Nah, jika kita nanti membeli barang lagi, kita hitung lagi harga per unitnya dengan membagikan total harganya dengan unit yang ada. Seperti itu.